Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan siap menerima pelajaran kita pada hari ini. Sesuai yang telah disampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat membangun kemampuan dalam melakukan komunikasi secara lintas budaya dan juga mengenai struktur-struktur dalam budaya. Sebelum bahas materi lebih lanjut, saya menyampaikan bahwa tugas absensi akan dapat kalian temukan di Elitab dengan deadline yang telah kita sepakati. Sebelumnya, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dalam beberapa budaya itu ada yang percaya pada kemampuan kita untuk mendapatkan yang namanya pencerahan, inspirasi, itu dalam bentuk meditasi atau ketenangan. Tetapi ada juga budaya yang merasa bahwa yang namanya kebijaksanaan itu terdapat pada kata-kata atau ucapan. Mengapa keluarga dalam sebuah budaya itu menginginkan anaknya segera keluar dari rumah, tapi ada juga budaya yang mengizinkan anaknya untuk tinggal bersama orang tuanya walaupun mereka sudah menikah. Dalam studi komunikasi lintas budaya, itu penting untuk mengetahui apa yang memotivasi seseorang untuk melibatkan diri pada sebuah tindakan. Mengapa ada beberapa budaya yang mengunjungi, sedangkan yang lain bahkan tidak menganggap itu adalah sebuah urusan. Mengunjungi kerabat maksudnya. Mengapa ada budaya yang mengutamakan materi, sementara yang lain atau budaya lain itu melihat materi merupakan sebuah hambatan atau penghalang untuk kehidupan yang damai. Nah, cara sudut pandang suatu budaya mengenai dunia ini dapat ditemukan dalam struktur dalam budaya atau deep structure institution. Struktur dalam merupakan sebuah asumsi yang terbentuk tanpa jeda dan tanpa disadari mengenai bagaimana sesuatu itu bekerja. Hal ini yang menyatukan suatu kebudayaan, yang membuat suatu budaya itu menjadi unik, dan juga yang menjelaskan pertanyaan bagaimana, how dan why atau mengapa dari sebuah tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat suatu budaya. Inti dari struktur dalam budaya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini merujuk pada institusi sosial yang merupakan kelompok di mana anggota suatu budaya beralih kepada hal-hal mengenai arti kehidupan dan cara untuk menghidupi kehidupan tersebut. Bates dan Block mengatakan bahwa kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok sosial yang besar dan mengkoordinasikan tindakan banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu merupakan hal vital dalam proses adaptasi manusia. Ada banyak kelompok dalam budaya yang membentuk proses adaptasinya tersebut. Juga memberikan petunjuk bagaimana bersikap atau bertingkah laku pada kelompok budaya tersebut. Nah, 3 organisasi sosial yang bertahan cukup kuat dan berpengaruh dalam masyarakat terkait dengan isu struktur dalam ini adalah keluarga, negara, dan komunitas. 3 organisasi sosial ini berperan dalam mendefinisikan, menciptakan, menyebarkan, mempertahankan, serta menguatkan elemen dasar dan elemen-elemen penting dari suatu budaya. Ada banyak istilah yang digunakan merujuk pada institusi tersebut. Misal, analisis mendalam mengenai agama ini akan menyangkut atau membahas juga pandangan spiritual dan budaya. Ketika kita berbicara mengenai komunitas atau negara dari sudut pandang budaya, kita juga akan memasukkan konsep yang berhubungan dengan negara, wilayah, daerah, dan sejarahnya. Terlepas dari istilah apa yang dipergunakan untuk ketiga institusi tersebut, ketiga institusi ini, mereka ini membentuk akar budaya dan menyediakan nilai dan sikap dasar yang paling penting dari budaya tersebut. Walaupun banyak masalah komunikasi terjadi secara interpersonal, konflik dan salah paham yang terjadi karena perbedaan prinsip budaya ini juga sering sekali terjadi. Dimanapun di dunia ini kita menemukan contoh perselisihan atau konflik yang sama-sama berakar pada
struktur dalam budaya tersebut atau deep culture institution mereka. Contoh kasusnya antara lain seperti penyiksaan suku Kurdi yang ada di Turki, di Iran, dan di Irak. Di Kosovo, etnis Albania ini menyatakan kemerdekaan mereka atas Serbia, dan hal ini bukan karena alasan ekonomi sebenarnya, tetapi karena alasan kultural atau budaya. Di Cina kita melihat perselisihan antara etnis Cina Han dan etnis Muslim Cina Muslim Hui. Kapanpun konflik etnis dan budaya terjadi di berbagai belahan dunia ini, struktur dalam deep structure institution ini yang sesungguhnya berperan atau yang sesungguhnya bersinggungan antara satu sama lain. Samuel Huntington mengemukakan pendapatnya mengenai masa depan hubungan lintas budaya dan masalah yang dapat timbul ketika prinsip-prinsip penting dari struktur dalam budaya tersebut berbenturan. Nah, Huntington menyebut istilah ini tuh dengan istilahnya clash of civilization. Huntington menyatakan bahwa orang dari peradaban yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda juga akan hubungan antara Tuhan dan manusia, pribadi dengan kelompok, warga negara dengan negara, orang tua dan anak, suami dan istri, dan juga memiliki perbedaan pandangan akan pentingnya hak dan kewajiban, kebebasan, serta wewenang. Semua masalah yang dikutip oleh Huntington ini menembus pada inti dari deep structure institution atau struktur dalam budaya. Isu-isu seperti agama, Tuhan, kesetiaan, kewajiban, keluarga dan sistem keluargaan, komunitas, negara, dan sebagainya ini sudah menjadi bagian dari budaya selama ribuan tahun. Para ahli antropologi percaya bahwa ketika budaya pertama di dunia ini terbentuk, elemen-elemen yang sama ini telah menjadi inti dari budaya itu. Jadi penting bagi kita untuk memahami atau mengerti suatu budaya untuk mempelajari 3 elemen dalam struktur tersebut. Nah, 3 institusi keluarga, negara, dan agama ini membawa pesan yang penting bagi manusia. Orang tua Anda, komunitas Anda, dan agama mengajarkan Anda apa yang penting dan apa yang harus Anda perjuangkan. Apakah Anda mencari kekayaan materi untuk memperoleh kebahagiaan atau lebih ke arah pemenuhan spiritual Anda? 3 institusi tersebut menolong Anda membuat keputusan dan membuat pilihan mengenai bagaimana Anda hidup untuk diri sendiri dan juga bagaimana Anda menghidupi orang lain. Institusi-institusi ini mengajarkan Anda bagaimana beradaptasi dalam sebuah rencana besar. Apakah Anda harus percaya takdir atau Anda percaya pada kebebasan dalam memilih? Pandangan apa sih yang benar dan pandangan apa yang salah? Mengapa ada yang disebut dengan penderitaan? Apa yang sesungguhnya diharapkan dari kehidupan dan kepada siapa Anda harus setia? Bahkan bagaimana Anda harus menyikapi atau menghadapi kematian. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan terkait dengan deep structure institution. Yang pertama adalah institusi struktur dalam ini membawa apa yang paling dipercayai oleh suatu budaya. Jadi institusi struktur dalam dan pesannya ini akan terus bertahan. Institusi struktur dalam dan pesannya yang paling atau yang sangat dirasakan, dan institusi struktur dalam menunjukkan identitas seseorang. Yang pertama pada deep structure institution yang membawa apa yang paling dipercaya suatu bangsa. Nah, yang dimaksud di sini adalah 3 institusi tersebut, ya keluarga, negara, agama, ini membawa pesan yang penting bagi manusia. Orang tua Anda, komunitas, mengajarkan apa yang penting, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, institusi struktur dalam dan pesan yang bertahan. 3 institusi ini membentuk struktur dalam, dan pesannya ini akan tetap bertahan walaupun yang namanya zaman dan teknologi itu terus berkembang. Kualitas dari institusi utama adalah budaya yang tetap dipertahankan ini, termasuk pesan-pesan yang dibawa oleh institusi-institusi tersebut bekerja sama untuk melestarikan suatu budaya atau budaya mereka. Setiap generasi diberikan kebijaksanaan
tradisi, dan kebiasaan yang membuat suatu budaya ini menjadi sebuah unit. Sebagai mahasiswa komunikasi lintas budaya, ini Anda harus waspada sekali mengenai bahwa ada yang namanya, atau ketika sebuah kebencian dipendam cukup lama, dan ini dapat menyebabkan yang namanya perselisihan atau konflik antara satu budaya dengan budaya lainnya, kalau misalkan kebencian atau dendam tersebut masih tetap dipertahankan. Yang ketiga, ada institusi struktur dalam dan pesannya yang dirasakan. Nah, isi yang didapat dari institusi ini mampu membangkitkan perasaan emosi yang mendalam pada individu. Anda dapat melihat respon emosional seluruh warga Muslim di dunia mengenai isu yang terjadi di Denmark. Ketika ada surat kabar Denmark mencetak gambar karikatur Nabi Muhammad. Menurut jutaan umat Muslim, hal tersebut menghina Islam, karena di Islam kita memiliki kepercayaan bahwa yang namanya melukis Nabi itu haram dan tidak boleh dilakukan. Karena itu ratusan ribu umat Muslim kemudian turun ke jalan menentang penulis dan juga media yang menerbitkan gambar karikatur tersebut dengan cara membakar, menginjak-injak, meludahi bendera Denmark dan juga mengutuk keras negara Denmark. Lebih lanjut lagi, reaksi-reaksi tersebut merupakan bentuk nyata bahwa pesan yang ditanamkan pada anggota atau masyarakat suatu budaya ini dirasakannya itu secara mendalam dan sampai mampu membangkitkan sebuah emosi. Contoh lain dari contoh kasus lain, kita bisa melihat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang pada tahun 2008. Nah, kita melihat salah satu kandidat presiden tersebut dalam kampanye, ini membahas siapa kandidat yang mengenakan pin gambar bendera Amerika Serikat pada pakaiannya dan siapa yang tidak. Kemudian membahas juga bagaimana negara dan agama mereka telah membantu untuk mengirimkan warganya, baik laki-laki maupun perempuan, ke medan perang untuk membela nilai-nilai demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat. Dan para politikus juga berusaha untuk memenangkan pilihan dengan menggunakan diksi-diksi ketuhanan, negara, agama, dan serta keluarga. Nah, jadi terdapat perbedaan budaya dalam seseorang. Nah, dalam setiap hierarki nilai budaya, kita akan menemukan kecintaan terhadap keluarga, terhadap Tuhan dan negara, ini pasti ada urutan paling atas. Yang terakhir adalah institusi struktur dalam menunjukkan identitas seseorang. Jadi salah satu tanggung jawab terpenting suatu budaya adalah membantu anggotanya membentuk identitas mereka. Anda tidak lahir dengan suatu identitas, namun melalui interaksi yang tidak terhitung jumlahnya semasa hidup Anda akan menemukan siapa diri Anda. Nah, bagaimana Anda beradaptasi, di mana Anda merasa nyaman, sehingga Anda kemudian membangun atau menciptakan identitas diri Anda. Ketika Anda berhubungan dengan orang lain, Anda mulai mengembangkan berbagai macam identitas. Huntington menyatakan setiap orang memiliki banyak identitas yang mungkin saling menyaingi atau menguatkan seperti kekerabatan, pekerjaan, identitas budaya, institusi, pendidikan, kepengikutan, ideologi, dan sebagainya. Keanggotaan ini dengan anggota lain yang tidak terhitung jumlahnya, itu berfungsi untuk mendefinisikan diri Anda. Dalam pengertian ini, budaya menjadi faktor yang menggambarkan identitas Anda. Identitas kita menghubungkan suatu individu dengan kelompok budaya dan institusi utama budaya. Ketika Anda berpikir tentang diri Anda sendiri, Anda lebih cenderung untuk menyimpulkan bahwa Anda merupakan bagian dari suatu keluarga. Anda memiliki agama atau kepercayaan, dan bahwa Anda tinggal di suatu negara tertentu. Tanpa melihat latar belakang budaya, orang-orang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari organisasi budaya ini. Identitas yang berbeda tersebut cukup penting dalam komunikasi lintas budaya, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam perilaku, interpretasi, dan juga norma.
Sekarang kita akan berfokus pada salah satu institusi penting dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Jadi apakah keluarga itu dan mengapa yang namanya keluarga itu sangat penting dalam budaya? Hingga saat ini sebenarnya masih sulit untuk menemukan satu definisi baku atau mutlak yang universal akan konsep dari keluarga. Tetapi keluarga di sini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Mengapa dalam pelajari komunikasi lintas budaya itu sangat penting bagi kita untuk memahami keluarga? Yang pertama, budaya kita memang mendapatkan banyak masukan atau pengaruh dari agama, norma, serta interaksi yang terjadi di sekitar kita. Tapi keluarga ini yang pertama kali mendidik dan mengatur segala pengaruh atau ajaran yang kita terima semenjak kecil. Nah, keluarga ini mengajarkan kita nilai-nilai komunal dan kolektif. Keluarga juga yang mengajarkan norma, mengajarkan kita apa itu kebutuhan dan bagaimana pemenuhannya, dan bagaimana mengidentifikasi diri kita dalam sebuah kelompok. Yang kedua, keluarga memberikan kita identitas pertama kita. Nah, keluarga memberikan seorang anak informasi mengenai latar belakang mereka, informasi mengenai budaya mereka, dan sikap hingga bahasa spesifik yang diasosiasikan dengan budaya mereka. Ketiga, jika dilihat dari perspektif komunikasi, keluarga ini memberikan wadah bagi seseorang untuk mengembangkan konsep diri atau perasaan akan diri mereka sendiri, kemampuan mereka, harga diri, dan juga karakteristik mereka. Walaupun yang namanya satu definisi mutlak atau universal itu susah ditentukan atau ditemukan, tapi ada definisi dari Lemana dan Friedman yang saya kutip di sini. Mereka mendefinisikan keluarga sebagai relasi di mana orang-orang yang umumnya memiliki hubungan darah, hubungan pernikahan, atau mengadopsi anak, dan mereka menciptakan sebuah unit ekonomi, dan mereka juga mengasihi anggota yang muda, dan menganggap identitas mereka secara khusus terikat dengan anggota kelompok orang-orang tersebut, serta berkomitmen untuk mempertahankan kelompok keluarga tersebut atau kelompok tersebut ke depannya. Kenapa definisi ini yang dikutip? Karena definisi ini dianggap paling netral dan paling universal. Karena dia juga dapat mendefinisikan bentuk-bentuk keluarga non-tradisional, serta definisi ini menyentuh aspek sosial psikologis dari keluarga. Keluarga sendiri memiliki dua bentuk, yaitu keluarga inti atau nuclear family, dan keluarga besar atau extended family. Nah, nuclear family atau kadang disebut juga sebagai two generation family atau keluarga dua generasi, umumnya terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka yang belum menikah. Sedangkan extended family itu terdiri dari keluarga inti dan juga saudara-saudaranya, kakek, nenek, paman, bibi, saudara sepupu, mertua, dan sebagainya. Bentuk-bentuk keluarga saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan dunia dan especially dengan adanya globalisasi. Modifikasi dari keluarga mulai muncul seiringan dengan adanya perubahan definisi akan peran gender. Bertambahnya pernikahan multi etnis dan multikultural, perubahan dalam hubungan romansa, perubahan legal system atau terkait pengakuan pernikahan LGBTQ, hingga adanya pengakuan atau pemberian pengakuan bagi pasangan yang menolak untuk menikah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa globalisasi telah merubah banyak sekali aspek dalam kehidupan kita, dan dalam konteks ini merubah pandangan dan pemahaman kita akan konsep keluarga. Adanya dampak globalisasi ini dapat kita lihat dari dua karakteristik, media massa dan migrasi. Nah, media massa ini merupakan salah satu karakter globalisasi yang bertanggung jawab terhadap perubahan yang ada di masyarakat kita. Salah satu bentuk globalisasi adalah perkembangan media massa lintas budaya. Jutaan orang sekarang dapat saling berhubungan mengakses teknologi baru ini seperti jaringan internet nirkabel dan lainnya, serta membuktikan pengaruhnya terhadap keluarga ini yang cukup sulit untuk ditanyakan apa yang akan terjadi
jika suatu budaya dengan nilai budaya yang sudah tersusun dengan baik sebelumnya diperkenalkan pada media massa dari budaya yang berbeda. Media massa saat ini mendapatkan sumber informasi mereka didominasi atau informasi yang tersebar di media massa saat ini lebih banyak menganut atau mengandung nilai yang dipegang oleh negara-negara barat sebagai negara hegemon. Dan negara hegemon kita saat ini adalah apa yang terlihat pada televisi dan budaya menyangkut kesederhanaan, penilaian estetika atau keindahan, materialisme, kekerasan, serta kompetisi. Nah, itu semua yang kita lihat adalah perspektif budaya barat atau specifically Amerika Serikat. Dan bukanlah menggunakan kacamata atau perspektif yang terjadi di keluarga-keluarga di bagian dunia yang lain. Nah, ketika keluarga-keluarga atau masyarakat di negara-negara non-Western, khususnya negara dunia ketiga, mereka akan mendapatkan informasi atau apa itu budaya atau standar perspektif budaya mereka akan mengikuti pada perspektif Western dan bukan perspektif budaya negara mereka sendiri. Tapi sisi lain, sumber media global telah menciptakan sejumlah nilai budaya alternatif yang sering ditawarkan kepada keluarga-keluarga di seluruh dunia. Nah, kebanyakan keluarga di seluruh dunia ini berjuang untuk menggabungkan pola tradisional dari budaya negara mereka dan pola baru yang merupakan hasil dari globalisasi ini. Dalam karakteristik migrasi, globalisasi telah menyebabkan jutaan orang meninggalkan keluarganya dan berpindah dari satu negara ke negara yang lain untuk mencari pekerjaan atau mencari kehidupan yang lebih baik. Migrasi ini berpengaruh pada kehidupan sosial, baik kehidupan sosial migran tersebut atau keluarga yang ditinggalkan olehnya. Seringkali keluarga besar yang selama berabad-abad berperan aktif atau bukan berabad-abad, berpuluh-puluh tahun berperan aktif dalam proses membesarkan anak, ketika orang tua atau anggota keluarga tersebut pindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan, maka dinamika keluarga besar itu, keluarga extended family itu kemudian pasti akan ikut berubah. Perpecahan keluarga akibat migrasi ekonomi dan akibat perpindahan sejenisnya ini tidak terbatas hanya pada satu budaya. Ketika salah satu anggota keluarga memutuskan untuk melakukan migrasi, maka pola keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya, extended family-nya akan berubah sehingga nilai-nilai inti yang ada di dalamnya itu kemudian berpotensi untuk mengalami perbenturan. Keluarga memiliki beberapa peran. Yang pertama ada peran reproduksi. Nah, dalam arti sederhana, fungsi ini mengizinkan atau membuat yang namanya mengizinkan suatu budaya untuk tetap berlangsung dengan membesarkan anak untuk menggantikan anggota keluarga yang lebih tua yang sudah meninggal. Reproduksi di sini maksudnya adalah menghasilkan keturunan. Jadi keluarga ini memiliki peran untuk menciptakan keturunan atau menciptakan generasi-generasi baru. Tanpa kehadiran generasi baru, budaya akan cepat menghilang. Peran yang kedua adalah untuk mengajarkan nilai ekonomi. Nah, tugas penting dari keluarga adalah untuk mengajarkan dan membagikan informasi terkait ekonomi dan survival. Walaupun metode untuk mendapatkan barang dan jasa serta kendala atau hambatannya itu berbeda dalam tiap masyarakat budaya, hampir setiap keluarga terlibat dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pokok hidup manusia atau anggota keluarga mereka. Peran lain adalah sosialisasi. Nah, keluarga ini merupakan salah satu yang menyampaikan budaya dari generasi ke generasi lainnya, termasuk mengajarkan kepada bagaimana mereka beradaptasi dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau lingkungan baru, membentuk perilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang ada dalam masyarakat.
Keluarga juga berperan untuk mengajarkan nilai dasar dan pola pikir seperti yang kita bahas sebelumnya. Nilai dan cara pandang suatu budaya ini bersumber atau berasal dari banyak hal. Namun keluarga merupakan dan memiliki tanggung jawab utama untuk memperkenalkan nilai dan cara pandang kepada anak-anaknya. Keluarga tidak hanya mengajarkan norma dan nilai, tapi juga mempengaruhi mereka untuk bertanya mengenai keyakinan mereka. Anak-anak tidak otomatis lahir ke dunia ini dengan suatu kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Keluarga menyediakan lingkungan di mana nilai budaya dan moral manusia ini tumbuh dan berkembang dalam generasi baru. Dan nilai dan moral ini tidak dapat dipisahkan dari keluarga juga. Keluarga juga berperan dalam perkembangan identitas seseorang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Setiap orang memiliki banyak identitas. Identitas individu, identitas nasional, identitas budaya, etnisitas, identitas keluarga. Keluarga merupakan yang pertama yang menandakan sebelum kita menjadi diri kita. Jadi sebelum kita memutuskan identitas diri kita merupakan anak dari ayah ibu kita. Kita lahir dalam sebuah keluarga dan diberikan nama keluarga. Keluarga ini bukan hanya unit dasar dari masyarakat, tapi juga memberikan identitas sosial yang paling penting. Dan yang terakhir, keluarga ini juga berperan dalam memberikan pelatihan komunikasi bagi anggota keluarganya. Keluarga ini tidak hanya memperkenalkan Anda pada bahasa dan budaya Anda, tapi juga mengajarkan Anda di mana Anda menggunakan bahasa tersebut. Nah, dengan observasi, imitasi, serta praktik, tanpa diperkenalkan apa itu komunikasi untuk yang pertama. Walaupun budaya ini mengajarkan anak muda mengenai hampir semua perilaku yang ada, namun bagaimana perilaku tersebut dipraktekkan dalam masyarakat membuat budaya itu kemudian berbeda. Keluarga kita pertama kali, dalam keluarga kita pertama kali belajar untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengakhiri sebuah percakapan atau perdebatan. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, bagaimana kita berdebat atau menyampaikan pendapat, bagaimana kita menunjukkan rasa sayang atau welas asih kepada sesama, dan bagaimana memilih atau menentukan topik pembicaraan yang dapat diterima oleh orang lain. Jadi sesungguhnya apa sih relasi antara budaya, komunikasi, dan keluarga? Pertumbuhan manusia ini melewati banyak tahap pastinya, dan budaya merupakan salah satu penentu tahapan tersebut. Keluarga membentuk dan menghasilkan cara seseorang atau bagaimana seorang anak berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang, baik dari budaya yang sama maupun budaya yang berbeda. Keluarga, seperti halnya budaya, bervariasi dalam segala hal, mulai dari pengertian keluarga, budaya mengenai keluarga, sampai kepada definisi waktu dari fase siklus hidup dan kewajiban yang sesuai dalam tiap fase-fase kehidupan kita. Sebelum kita membahas varian budaya dalam interaksi keluarga, ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, kembali mengingatkan bahwa semua institusi budaya itu saling berkaitan. Ketika kita menggunakan konsep keluarga sebagai suatu organisasi sosial, kita harus menyadari bahwa hal itu juga berhubungan dengan aspek budaya yang lainnya. Yang kedua, tidak hanya ada variasi budaya dalam suatu interaksi keluarga, tetapi keluarga dalam suatu budaya juga berbeda. Dalam keluarga yang menganut budaya yang sama ini sebenarnya juga beda. Agak naif kalau kita menganggap bahwa semua negara di negara-negara barat itu menekankan ketepatan waktu dan nilai-nilai kerja keras, atau kita menganggap semua keluarga di negara timur ini menekankan tata krama atau dan hormat pada leluhur. Variasi di antara dan di dalam suatu budaya itu sesungguhnya ada. Masyarakat berbeda maupun yang di luar dengan budaya yang masyarakat berbeda di antara maupun di dalam budaya, konsepsi mereka tentang karakter yang diharapkan dari anak-anak itu merupakan hasil dari kepercayaan atau nilai yang
dianut oleh orang tua, dan dalam tiap budaya nilai dan kepercayaan yang dianut orang tua itu berbeda-beda karena orang tua mengembangkan karakter anak-anak mereka sesuai dengan apa yang digambarkan dalam budayanya. Yang ketiga, peranan gender seperti halnya budaya mewakili sebuah proses yang dinamis sehingga dapat juga berubah. Mulai pada abad 20 hingga pada tahun 1960-an, ketika banyak perempuan yang menggantikan laki-laki bekerja di pabrik sebagai salah satu bentuk mendukung perang, kebanyakan perempuan dibesarkan menjadi istri dan mengambil peran domestik atau yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, tapi pada tahun itu kemudian mereka harus pergi bekerja, masuk ke ranah publik. Jadi di sini peran gendernya kemudian ada perkembangan. Mulai dari menjadi seorang politikus, CEO, Mahkamah Agung, hingga menjadi anggota perangkat hukum. Perempuan sekarang banyak mengambil peranan yang berbeda dan hal ini berlaku sama dengan laki-laki. Bukan hal baru kalau misalkan banyak laki-laki yang ingin menjadi lebih domestik, ingin lebih terlibat dalam perkembangan anak-anaknya, dan lebih terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Yang terakhir, pola interaksi dalam suatu keluarga ini memberikan clue atau petunjuk mengenai bagaimana pola komunikasi seseorang di luar keluarganya. Seperti pepatah yang dimiliki oleh negara Swedia, bahwa bagaimana anak-anak bertingkah laku di masyarakat, itu mereka dapatkan atau mereka pelajari dari rumah. Salah satu pola keluarga yang penting dan ditemukan dalam setiap kebudayaan adalah ajaran mengenai peranan gender yang berlaku. Nah, pembelajaran mengenai peranan gender yang diterima secara budaya ini dimulai sejak lahir dengan mengumumkan nama bayi tersebut laki-laki atau perempuan. Bayi akan diberikan nama sesuai dengan jenis kelamin mereka, diberi baju atau pakaian dengan warna yang dirasa pantas untuk jenis kelamin tertentu, dan diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang atau cara komunikasi yang dirasa sesuai dengan jenis kelaminnya. Persepsi ini kemudian dipelajari dan mempengaruhi bagaimana anggota suatu keluarga kemudian berinteraksi dengan kedua jenis kelamin tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman, terjadi yang namanya perubahan peran gender atau perubahan dalam gender roles. Seperti yang kita bahas sebelumnya, globalisasi telah membuat adanya perubahan pada konsep keluarga. Nah, globalisasi juga telah mempengaruhi semua keluarga dengan cara yang berbeda terkait dengan peran gender ini, pola asuh anak, dan perawatan bagi orang tua berusia lanjut. Nah, Anda dapat mengamati pergerakan peranan gender ini secara global atau di seluruh dunia. Di beberapa negara Afrika, banyak perempuan-perempuan muda mulai mempertanyakan budaya atau pandangan sunat perempuan. Dan di beberapa negara bagian Timur Tengah, perempuan mulai meminta hak mereka untuk dapat ikut partisipasi politik, dan yang dulu sempat viral adalah mengemudi. Kebangkitan ekonomi global juga berkontribusi untuk mengevaluasi kembali peranan perempuan dalam keluarga. Perempuan saat ini sudah semakin banyak terlibat dan berpartisipasi dalam ekonomi dunia, khususnya bekerja dalam perusahaan multinasional di negara-negara berkembang. Biasanya budaya yang akan meliputi gabungan dari elemen budaya itu memiliki atau pasti meliputi gabungan dari elemen individualistis dan kolektivisme. Dimensi individual kolektif ini menentukan kecenderungan suatu budaya dalam mendorong masyarakatnya untuk menjadi unik atau mandiri, atau menyesuaikan diri atau dependen atau bergantung kepada sesamanya. Budaya diklasifikasikan sebagai atau menganut nilai-nilai individualisme jika seorang individu dianggap atau menempatkan seorang individu sebagai seseorang yang berdaulat dan berdiri sendiri. Individualisme melibatkan motivasi diri, otonomi, dan juga pemikiran mandiri. Sedangkan budaya kolektif ini memiliki pandangan tentang dunia yang
berbeda dari pandangan individualisme ini. Nah, dalam budaya kolektif, orang-orang pada dasarnya melihat diri mereka sebagai bagian dari sebuah kelompok dibandingkan dengan sebagai individu yang bebas. Mereka ini peduli mengenai tindakan dan aktivitas mereka dalam sebuah kelompok, dan segala aktivitas mereka juga dilaksanakan umumnya itu secara berkelompok. Nah, setelah mencapai umur tertentu, bagi masyarakat yang menganut nilai individualisme, anak-anak bahkan di-encourage dan mereka berusaha keras untuk menetapkan perbedaan identitas dirinya dengan identitas orang tuanya. Dan dalam budaya individualistis, kebebasan itu merupakan hal yang diharapkan dan dihargai. Serta yang namanya aktualisasi diri itu adalah sesuatu yang sangat di-encourage dan dianjurkan sekali. Anak-anak ketika menginjak usia dewasa itu juga sangat disarankan untuk segera keluar dari rumah orang tuanya agar mereka dapat belajar untuk berdiri sendiri dan hidup mandiri. Ini berbeda jauh dengan budaya keluarga yang menganut nilai kolektivisme. Kolektivisme ini tidak memaksa individu atau anggota keluarga untuk melepaskan diri atau bahkan tinggal di luar keluarga inti mereka. Jadi masyarakat yang menganut nilai budaya kolektivisme ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat sekali, baik khususnya dengan extended family mereka atau keluarga besar mereka. Dan keluarga besar mereka ini juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh salah satu atau semua anggota keluarganya. Nah, keluarga ini juga mengajarkan kita peraturan komunikasi baik yang secara implisit maupun eksplisit. Komunikasi yang implisit di sini tuh maksudnya kayak topik apa sih yang dianggap tabu. Bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh, dan sebagainya. Dan percakapan atau komunikasi eksplisit ini seperti Anda meminta orang lain secara terang-terangan untuk tidak memotong bicaraan, atau Anda menegur lawan bicara Anda ketika mereka tidak melihat langsung, tidak melakukan eye contact ketika Anda berbicara. Keluarga memperkenalkan anak-anak juga mengenai apa itu kekuasaan, ketegasan, kontrol, bagaimana melakukan negosiasi, peranan hubungan dan peraturan, bagaimana memberikan umpan balik, dan sebagainya. Kemampuan sosial yang umum di mana keluarga bertanggung jawab untuk mengajarkan antara lain mengenai agresi dan kemampuan komunikasi. Ada beberapa budaya yang orang tuanya mendorong atau mengizinkan anak bahkan mengapresiasi yang namanya sikap atau perilaku agresif. Contoh yang bisa disebutkan di sini adalah bagaimana anak-anak kadang diinstruksikan untuk berjuang untuk hak-hak mereka dan tidak membiarkan orang lain memaksa mereka. Nah, ini adalah contoh bagaimana keluarga mengajarkan anak untuk merespon terhadap agresi. Sedangkan dalam kemampuan komunikasi, kita dapat mengamati perbedaan budaya dalam mengajarkan kemampuan komunikasi ketika kita melihat pola keluarga atau bagaimana anak-anak diajarkan tentang nilai yang berlaku dengan interaksi vokal atau bicara secara langsung. Nah, di keluarga atau negara barat ini umumnya anak-anak akan lebih dianjurkan untuk menyampaikan pendapatnya secara verbal, secara langsung, dan dalam segala kegiatan sehari-hari yang dilakukan dalam keluarga itu selalu diikuti oleh percakapan. Sedangkan di negara Asia ini masyarakatnya atau anak-anak juga itu dididik untuk mengenai pentingnya menahan sikap, pentingnya menahan omongan, pentingnya rasa nilai rendah hati dan kesederhanaan. Jadi diajarkan untuk kalau kita tidak benar-benar yakin dengan apa yang ingin kita katakan, maka sebaiknya kita diam atau tidak mengatakannya. Nah, dengan pemaparan tersebut, ada satu pertanyaan yang dapat menjadi bahan renungan kita bersama. How does your family affect your cultural identity?
Bagaimanakah atau sesungguhnya budaya yang diajarkan kepada diri kita atau diri Anda itu mempengaruhi bagaimana keluarga Anda itu mempengaruhi identitas budaya Anda. Anda ini lebih condong pada budaya yang kolektif atau yang individualistik. Apakah interaksi dari keluarga Anda ini mempengaruhi pandangan Anda mengenai peranan gender? Apakah pola interaksi keluarga Anda juga mempengaruhi pandangan Anda mengenai otoritas atau relasi dengan mereka yang lebih tua atau lebih muda? Silakan direnungkan dan saya membuka kesempatan untuk berdiskusi hingga weekend ini. Jadi bagi siapa saja yang memiliki pertanyaan, silakan langsung dituliskan saja di kolom diskusi. Mengingatkan kembali bahwa tugas absensi sudah tersedia di Elitat dan silakan dikerjakan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya dan salam sehat selalu.